Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat ya pada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia, dengan tangguh, selalu always hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Dengan itu maka sudah menjadi sebuah keharusanlah bagi kita untuk berterima kasih kepada beliau-beliaunya ya, dengan sebuah harapan tentunya insya Allah itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh para terkasihku dimanapun kalian berada, yang selalu always selalu, tidak pernah never, tetap tangguh menjadi yang anti skip dan anti download. Terima kasih ya. Bagi mereka yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Dan semoga itu menjadi catatan langit, engkau telah mengambil bagian dalam dakwah ya. Berikutnya doa-doa baiknya kucapkan terima kasih untuk semuanya lah. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan doamu juga tercurahkan atasmu ya. Sebagaimana engkau mendoakan kebaikan kepada Allah, aku juga mendoakan kebaikan kepada Allah atasmu, sehingga kita sama-sama sebagai saudara saling mendoakan dalam kebaikan. Oke, ini sebetulnya masih bisa dikatakan ya senja lah ini ya. Cuman karena hujan akhirnya agak gelap dan dingin. Makanya pakai yang tebal-tebal dan kopinya yang hangat. Nah, nanti kalau hasil insya Allah kalau audionya tidak ada masalah karena hujannya sudah berhenti ya, jadi tidak noise. Tapi gelapnya masih. Jadi kalau videonya kurang sedikit cerah ya mohon dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan ke seri berikutnya, yaitu seri 3 ya. Seri 3. Kemarin sudah aku jelaskan bagaimana komentar dari Colin Chapman yang mengatakan bahwa sebagai Kristen itu sebetulnya sama dengan sebagaimana Islam. Jijik kalau Yesus itu harus diterima secara harafiah dia anak Allah sehingga dia Allah. Itu jelas Colin Chapman mengatakan ya, dalam literasi yang aku nukil kemarin. Berikutnya aku jelaskan bahwa dari Keluaran 4:22 dan Hosea 11:1 itu Israel itu diakui sebagai anak Allah ya. Tentunya kalau Israel anak, Allah itu jadi bapaknya. Nah, ketika mereka disebut sebagai anak Allah atau mengaku dirinya sebagai anak Allah, apakah itu dengan serta-merta dikatakan bangsa Israel itu menyamakan dirinya dengan Allah? Kan tidak. Karena faktanya seperti itu. Seperti Colin Chapman jelaskan, itu menunjukkan relation, bukan genetika antara anak dan bapak itu. Ya, itu yang sudah aku jelaskan kemarin dan harapanku sih kalian paham ya. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah ya, dia mengatakan bahwa Allah itu adalah bapaknya, itu apakah bisa terus kita istimbat, kita tarik sebuah kesimpulan, sebuah summary seperti apa yang dikatakan Yahudi itu? Sedangkan Yahudi sendiri yang notabene Israel itu ya anak Allah, artinya Allah itu sebagai bapaknya gitu ya. Oke. Itu sudah clear.
Aku hapus sekarang ya. Nih. Semoga bisa dipahami. Jadi kita ya kalau membedah itu tidak kesana kesini loh ya. Tidak kita membidik apa namanya? Membidik Alkitab dengan Al-Qur'an itu enggak. Kita natural aja. Apa adanya seperti itu kita sampaikan ya. Jadi jangan ada kesan membicarakan Alkitab dari sudut pandang Al-Qur'an gitu. Enggak. Alkitab kita gelar secara Alkitab, Al-Qur'an secara Al-Qur'an. Kalau nanti memang itu harus diketemukan, kita bilang bahwa ini coba kalau kita sandingkan antara Al-Qur'an dan Alkitab. Kan gitu. Ya. Jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan membidik ya atau mengpotret Alkitab dengan sudut pandang Al-Qur'an itu tidak. Ya. Oke. Seperti biasanya, wujud dari apresiasiku, dari penghormatanku kepada kalian semua, maka aku akan bacakan komentar yang masuk. Dan sebelumnya aku ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan, atas pemikiran yang dicurahkan ya, karena nulis itu juga perlu waktu, perlu pemikiran yang dituangkan dalam kolom komentar itu, maka aku ucapkan terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar awet angetnya ditutup dulu. Aduh, ini batuk nggak hilang-hilang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Kalteng, Kang Mas Hermas Edison, Kalimantan Tengah. Nyimak Gus, 3 jempol. Oke, terima kasih. Kemudian dari Kalteng kita terbang ke Sidamanik. Alhamdulillah Gus, Sidamanik setia hadir menyimak. Semoga sehat Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah, yang berlimpah. Terima kasih untuk Kang Mas Isdianto yang ada di Sidamanik dan salam untuk keluarga di sana. Berikutnya kita dari Sidamanik terbang jauh ya ke sisi timur Indonesia, yaitu ke Ambon. Di sana kita ketemu saudara kita Kang Halim Rais ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Ambon, izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru, amin. Oke, terima kasih. Semoga begitu juga keadaannya keluarga di Ambon ya, sehat selalu ya. Dan jangan lupa ajak teman-teman khususnya yang kira-kira bisa mengikuti kajian ini, yang modalnya dia berani bermain logika ya untuk bergabung di sini. Kalau yang enggak ya agak sulit karena kita kan seperti jargon kita Islam rasional ya. Ajak teman-temannya ke sini, Mas Halim Rais ya. Oke. Dari Ambon kita terbang ke Kalimantan Timur. Kalau tadi Kalimantan Tengah, sekarang ke Kaltim. Aku nggak tahu apakah Balikpapan, Samarinda atau Tenggarong. Yang jelas disebutkan Kalimantan Timur. Ini jarang komen ini apa namanya, saudara kita ini ya. Mungkin dia mengikuti terus tapi baru kali ini komennya masuk. Kang Mas Sutonowai, komennya adalah rugi rasanya kalau nggak nonton video Gus Betik. Semangat Gus, salam dari Wahua Kaltim. Oh Wahua, aku nggak pernah dengar aku Mas nama Wahua itu Kaltim sebelah mana ya? Ya mungkin nanti satu saat. Kalau dulu aku yang familiar itu sampai dakwahnya tuh sampai jembatan layang yang pernah putus itu apa? Tenggarong ya. Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan sekitarnya ya. Pernah mau ke Bontang tapi enggak jadi ya. Itu di tahun-tahun pertengahan tahun 2000-an ya. Berarti ada berapa tahun yang lalu ya. Oke, terima kasih atas apresiasinya, atas kesetiaannya kepada Kang Mas Sutono wae ya. Salam untuk keluarga di Wahau. Kalau Brau aku pernah dengar Brau. Ini Wahau ya. Kalimantan Timur. Semoga sukses di sana ya, jadi juragan tambang. Biasanya batu bara kalau Kalimantan itu. Oke, matur nuwun, terima kasih. Salam untuk keluarga
atas apresiasi yang diberikan oleh Kang Mas Sutono wae. Rusgi rasanya kalau enggak nonton video Gus Beti. Matur nuwun, terima kasih. Dari Kaltim kita terbang ke Semarang. Ada Kang Mas Aditya Mahardika. Semarang hadir Bapak Guru. Nderek ngaji salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Dan salam untuk keluarga yang di Semarang. Nggak tahu Semarang ini kulinernya apa ya yang terkenal. Berikutnya kita kembali ke Malang bagian selatan, yaitu Malang Turen, maka disingkat menjadi Turki, Turen Kidul. Ki itu kidul itu selatan, jadi ada daerah selatannya Malang itu namanya Turen, maka disebut Turki, Turen Kidul. Barakallah kajian JM Nanang Turki. Oke, matur nuwun Sam Nanang. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Dari Malang kita terbuang lagi, naik lagi ke agak miring ke utara, yaitu ke Palu. Soleha kita Gispati, alhamdulillah nomor 1. Salam Isra, mantep kali kau nomor 1. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga yang ada di Palu. Ini juga semangat belajarnya oke punya ini Soleha kita ini Gispati. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah setengah jam tayang. Mantap. Biasanya 1 jam lebih. Ini setengah jam sudah menyimak dia. Kita lanjutkan ke Surabaya, ketemu senior kita satu ini, orangnya cool, kalem, confident ya. Bunda Aisyah saka Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di Surabaya ya. Berikutnya rasional 1. Damai, rahmat, dan berkat Tuhan. Salam Islam rasional. Hati-hati dengan Romawiliat. Kalau kita belajar hadis ada Israiliyat, ini Romawiliat ya, sebuah lompatan pemikiran yang bagus ini. Mantap, mantap. Oke, terima kasih untuk rasional 1 ya. Ingatku rasional 1 ini dari mana ya? Dari Kalimantan juga ya. Kita terbang ke Jambi. Kang Mas Irfan Al-Akbar ikut nyimak dari Kerinci Jambi. Di sela-sela deru, dentuman, alat-alat berat. Bangun jembatan ya berat ya. Oke, terima kasih Sam Irfan Al-Akbar. Matur nuwun nuwus. Dari sana Kerinci Jambi kita terbang ke Semarang Kaline Banjir di Masunse. Semarang hadir nyimak Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra juga untukmu dan untuk keluarga yang ada di Semarang. Dari Semarang, waduh, kita terbang ke utara bagian Sumatera sisi kanan, yaitu Kisaran. Kang Mas Edi Rahayu izin nyimak Guru. Oke, monggo silahkan ya. Semoga sehat selalu ya. Berikutnya Kang Mas Kainko di Borneo hadir, salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu dan keluarga di Borneo. Semoga sehat selalu. Double D Didi dari Borneo kita terbang lagi ke Brebes. Nyimak Gus. Oke, atur nuwun. Kembali ke Rembang ya. Kang Rizal Wahyu, Rembang hadir pertama Gus. Mantap kali kau. Oke, terima kasih. Dari Rembang kita terbang ke Madiun. Ada Kang Mas Suratno Eko, saudara Kristiani kita ya, dari Protestan. Dia mengutip Yohanes 8:19 sampai 53 ya. Apa ini? Maka kata mereka orang Yahudi kepadanya, di manakah bapakmu? Jawab Yesus, baik aku maupun bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga bapakku. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Nanti kita akan ke sana Mas ya. Jadi sebetulnya komparasi-komparasi itu tidak dengan Allah, dengan sama-sama Nabi Bapak Abraham ya. Nanti ada lagi dikomparasi di ayat yang lain dengan Bapak Yakob gitu ya.
Oke, nanti kita insya Allah masuk ke ayat sana ya. Oke, terima kasih untuk saudaraku Kang Mas Rano Eko yang ada di Madiun ya. Mas atau Sam Gurem and Rekem 1 Yohanes 3:2 terjemahan baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak akan. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, ini Sam Gurem and Rukem ini literasinya lumayan bagus ya. Jadi enak diskusinya ya. Dan kalau kamu ketemu orangnya, waduh gawat. Rambutnya itu seperti rambut Oma Irama tahun 75. Jadi gondrong, panjang tapi begini. Tidak lurus begini. Apa ya? Keriting gitu ya. Asik lah pokoknya kalau dilihat. Sayang dia nggak mau nampilkan fotonya ya. Keren orangnya dan subhanallah literasinya bagus, diskusinya, otaknya jalan ya. Begini kata dia, kalau Yesus adalah Allah, maka kita juga menjadi Allah. Pertanyaan Yesus itu Allah yang bagaimana? Bagaimana kita memahami Yesus sebagai Allah? Apakah Allah yang benar-benar Allah ataukah Allah dalam pengertian yang lain? Mantap. Karena kalau Yesus Allah, maka yang murid-muridnya yang lain itu juga menjadi Allah. Karena sudah jelas disebutkan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Dia itu merujuk ke siapa? Ke Yesus. Jadi berantakan kan? Itu loh. Makanya hati-hati. Ini semakin memperteguh lagi perdebatan Yesus adalah Allah. Itu perdebatan yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau kita taat terhadap Alkitab. Masalahnya teman-teman Kristen kita khususnya ini, aku kasih tanda kutip, khususnya yang Tritunggal, Kristen menjadi Allah itu harga mati karena mereka sudah terjebak oleh sebuah dogma Tritunggal. Saya katakan mereka ya, yang Tritunggal bukan Kristen yang lain. Kristen lain cerita nanti. Jadi ya opo, bagaimanapun Yesus harus jadi Allah. Itulah jahatnya dogma. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan. Akhirnya pertengkaran yang ada di antara dualisme pemahaman, yang satu berpegang terhadap Alkitab ya, yang satu dogma ya. Ya seperti ini. Tidak ada sebuah keterangan, aku kan sudah berkali-kali bilang, di dalam perjanjian baru yang itu ayat sudah kita tidak perlu perdebatkan lagi sebagaimana Yesus itu adalah putra dari Maryam, itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena teksnya berkeliaran ada di mana-mana itu. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh ada. Tapi Yesus dalam sebuah teks yang kita tidak perlu perdebatkan bahwa Dia adalah Allah itu nggak ono. Adanya cuman istimbat, ada sebuah teks lalu dia tarik, dia seolah-olah itu mengatakan Yesus Allah. Lah kalau istimbat sama Sam Gurem and Rukem dilawan dengan istimbat. Istimbat itu menarik kesimpulan dari sebuah ayat itu loh. Sudah jelas, teksnya kan mengatakan begini, kita akan menjadi sama seperti Dia. Siapa? Yesus. Lah kalau Yesusnya dialahkan, maka ya murid-muridnya juga itu harus dialahkan karena Yesus seperti Allah, Dia Allah, murid-murid Yesus seperti Yesus yang Allah, ya jadi Allah semua, jadi Allah kemana-mana nanti. Ya. Oke, terima kasih atas pemikiran yang istimewanya dari Kang Mas atau Sam Gurem and Rukem. Ini gini loh. Harus kita hilangkan rasa-rasa sensitivitas kita dalam kajian ini ya. Ini bukan untuk menyerang, menuduh, menghujat, tidak. Kita akan duduk di atas meja yang sama dengan landasan otak, landasan rasionalitas kita. Jadi jangan ada ketersinggungan. Cobalah ya, coba direnungkan. Apakah Yesus itu Allah? Dengan gamblang Kang Mas Gurem and Rukem itu telah membantah semua istimbat-istimbat, tarikan-tarikan kesimpulan yang itu ditarik dalam sebuah hipotesa, dan hipotesa itu kan praduga, maybe yes, maybe no, dan sudah pasti menjadinya no, gitu. Ya, coba direnungkan. Jangan
terus seperti pokoknya. Nah, pokoknya itu jangan masuk di channel ini. Kalau pokoknya itu kan satpam itu. Pokoknya Yesus Allah. Ya, jangan masuk ke sini. Ini tempatnya orang-orang yang bermain logika. Orang jargonnya aja rasionalis. Ya. Yang disampaikan oleh Guru Endrukem itu benar adanya. Bagaimana dia itu tidak menjustis loh ya. Tapi kalau begini maka ini juga harus dibeginikan gitu loh maksudnya. Ya. Oke. Kita lanjut sekarang ke mana ini? Sudah ya? Sudah selesai. Sekarang aku mau fokus ke Kang Mas kita, yaitu Bapak dosen kita yang kita hormati ya. Ini pun aku tergiring akhirnya. Sebetulnya aku belum mau masuk ke Yohanes 5:18. Tetapi karena sudah didahului oleh Kang Mas Alison Ginting MTH, Silly Alison ya. Bapak dosen kita yang kita selalu berdoa semoga beliau bersama keluarga sehat selalu ya. Beliau dengan setia hadir di channel kita ini dengan pemikiran-pemikiran yang juga santun ya, sehingga enak diskusinya. Ya beliau kan dosen. Jangan samakan dengan anjing-anjing pinggir jalan yang hanya bisa kaing-kaing ya. Terlepas benar atau salah, kita tentu selalu saling hormat ya. Jadi gini, Pak dosen kita mengutip Yohanes 5:18 ya. Yohanes 5:18. Aku sebetulnya belum mau masuk ke sini, tapi karena Pak Alison sudah mendahulinya ya, sudahlah gitu ya. Oke. Karena begini Pak Alison, ini nggak bisa dipandang berdiri sendiri loh ya. Ini sebetulnya harus dibaca nanti masuk ke ayat yang ke-19. Sayangnya di Injil Yohanes itu perikopnya sudah dibagi. Itu yang aku tidak setuju. Tapi ya sudahlah, kita masih bisa mengikuti alur ceritanya. Artinya seharusnya perikopnya itu tetap aja satu. Kalau terbagi orang jadi terpisah pemikirannya memang. Seolah-olah Yohanes 5:18 dan 5:19 itu terpisah, padahal tidak. Itu satu substansi itu. Ya. Seperti tadi aku bilang, sayangnya sama LAI dibikinkan perikop yang baru. Jadi orang kalau tidak jeli memang dianggap itu sudah permasalahan yang lain lagi gitu, ya. Tapi oke lah ya, aku coba jelaskan dulu karena itu ditanggapi dengan brilian oleh Sam Gedang Godok, ya. Begini. Sebab ini Yohanes 5:18 ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Ya. Nafsu lah ya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Lihat itu, jelas teksnya seperti itu. Bolak-balik aku ke sini lagi. Itu fitnah Pak dosen. Itu fitnah. Ya, seperti aku bilang tadi, kalau ada Yahudi di depanku, seandainya dia mengatakan begitu, bagaimana tentang yang kemarin sudah kita bahas? Bahkan Yahudi itu kan mengklaim ya, dan juga dinyatakan sebagai anak Allah. Di Hosea begitu kita lihat, dari Mesir kupanggil anakku. Kalau Israel sebagai anaknya, tentu kan Allah sebagai bapaknya. Terus kenapa ketika istilahan itu jatuh kepada Israel, mereka tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sama dengan Allah? Tetapi kenapa ya justru ketika Yesus mengatakan Allah bapaknya, terus itu menjadi sebuah raw material, bahan baku yang dikapitalisasi untuk hajar Yesus dengan sebuah fitnahan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu loh yang sebetulnya ini sudah selesai, kemarin kita diskusikan
Tapi Pak dosen kita ini sepertinya masih berpegang teguh di ayat ini ya. Ya oke, tidak ada masalah. Aku jelaskan lagi. Ya. Berikutnya aku katakan, Pak dosen, ini adalah sebuah pernyataan dari Yahudi, kita harus membacanya behind screen. Jadi teksnya memang begitu, menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi harus lihat, yang ngomong begitu siapa? Si Yahudi ya. Makanya itu Kang Mas Edi Margono yang dari Jogja itu kan sering, dia tapi orangnya orang Jogja biasa begitu ya, nggak seperti aku ya, blak-blakan ngomong apa adanya. Sebetulnya dia kan satir itu, ada Allah kok penakut gitu loh. Jadi yang ada sebuah anggapan Yesus itu tidak terang-terangan bahwa dia adalah Allah, tidak mendeklar di hadapan Yahudi, tidak menyamakan dia dengan Allah di hadapan Yahudi. Itu anggapan sebuah langkah penyelamatan. Dianggap sebagai sebuah upaya supaya dia selamat, supaya tidak dieksekusi dengan Yahudi, karena itu melanggar sebuah pantangan yang orangnya harus dieksekusi yang seperti itu. Maka Mas Edi Margono mengatakan, lah katanya Allah kok takut dieksekusi gitu. kan saling bumerang. Jadi memang ya, kalau kita sudah diskusi Yesus itu Allah atau bukan, itu akhirnya memang teman-teman yang mengatakan Yesus itu Allah itu benturannya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sama seperti ini, dua sahabat Kristen kita kemarin mengatakan bahwa Yesus itu tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Sama-sama dari Batak, yang satu marga Huta Barat, yang satu marga Tambunan. Itu Kristen juga. Kalau lain ini kan Ginting, itu Bataknya Batak Toba. Ini Batak Karo, kalau yang dua kemarin Batak Toba. Coba kalian sesama Kristen diskusilah ya. Nanti kami Islam melihat dan kami tidak akan mencampuri lah ya. Biarkan dulu, kita kasih kesempatan saudara kita sama Kristen internal diskusi. Karena yang satu mengatakan tidak menyamakan. Kita sili kita ini mengatakan menyamakan dengan menukil surat Iman 18 gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya itu ditanggapi dengan cermas oleh Sam Gedang Godok begini. Matius 27 62 63. Ya. Jadi dikomparasi, ini artinya tekniknya teknik mengkomparasi. Ini kalau memang demikian dikomparasi oleh Sam Gedang Godok di Matius ya 27 62 sampai 63. Artinya kalau ini merah ini harus diperlakukan merah. Kalau ini hijau ini harus hijau. Kalau ini kuning ini harus kuning. Itu loh, jangan standar ganda. Ya, begini katanya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Nah, ini kan elit-elitnya Yahudi ini. Ya. Sama menghadap Pilatus. Pilatus sebagai otoritas politis dari kepanjangan tangan negeri penjajah yang bernama Rum atau Romawi. Dan mereka berkata, ya, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, coba, gelarnya dikasih gelar si penyesat itu. Siapa maksudnya? Yesus. Iya. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Lalu itu dikembangkan oleh Kang Mas Sam Gedang Godok. Apakah kita setuju dengan tuduhan dan pintaan bahwa Yesus adalah penyesat? Nah, kan gitu Pak dosen, kerangka berpikirnya. Jadi kita harus tahu behind screen-nya itu apa di kedua ayat ini. Itu adalah fitnah. Fitnah. Seperti tajuk ini. Aku tetap konsisten loh ya, nggak bergeser kerangka berpikirnya. Makanya setiap kali kajian ketika itu berseri, aku kasihkan kerangka berpikir dulu. Roadmap-nya dulu, baru masuk ke intipati ayat-ayatnya seperti ini. Roadmap-nya nggak bergeser loh ya, tetap fitnah. Ini harus dipandang sebagai fitnah.
Nggak bisa ketika dikatakan Yesus itu penyesat, oh berarti Yesus penyesat. Nggak bisa juga dikatakan kalau di sini dikatakan dia menyamakan dirinya dengan Allah, berarti Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Karena ini behind screen, artinya kita harus lihat logika kalimatnya, siapa yang membicara dan siapa yang dibicarakan, dan untuk apa dia bicara. Siapa yang membicarakan? Ya, Yahudi-Yahudi tengik. Siapa yang dibicarakan? Yesus. Untuk apa dibicarakan? Untuk fitnah ini. Dulu. Sudah berapa lama nih? Oke, itu dulu, nanti kita lanjutkan seri karena aku akan mengutip ayat-ayat lagi nih ya. Ini seri yang ketiga, nanti kita lanjutkan seri yang keempat ya. Sampai di sini dulu ya. Semoga jelas ya. Kang Mas atau Sam Gedang Godok telah memberikan komparasi yang indah, khususnya Pak dosen, semoga paham lah ya. Jadi kita diajak untuk memahami behind screen-nya. Di balik layar, di balik ayat ini sebetulnya apa gitu. Nanti kalau kita tarik, kita ikuti cerita tentang di Mahkamah Agung itu jelas sekali ketika sidang diadakan. Pilatus sampai ngomong kok, nggak ada alasan sehingga orang ini itu layak untuk diberi hukuman ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Untuk saudara-saudaraku yang Islam ya, jaga Islammu, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran menjadi bingkai iman. Namun demikian jangan engkau lupa untuk tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara Kristiani kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap adalah saudara kita, saudara dalam kebangsaan, saudara dalam kemanusiaan. Oke, untuk seluruh saudara-saudaraku ya, semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya. Oke, jeda beberapa saat akan aku lanjutkan nanti di video berikutnya, seri yang keempat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu ya, nanti aku langsung kita masuk ke seri yang keempat ya. Alhamdulillah.